Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Mudah-mudahan dulur-dulurku selalu diberi kemudahan, kesehatan, dan selalu diberi nikmat dimanapun Anda berada. Dan malam hari ini sengaja kita nggak bisa kemana-mana karena hujan mulai sore, sangat deras sekali. Tak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat saudara-saudaraku yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jadi begini dulur, saya kepingin menjelaskan waktu explore yang jembatan Pogok itu kan sudah saya upload, terus saya hapus lagi di YouTube-nya. Itu banyak dari saudara-saudara, dari kawan-kawan yang bertanya-tanya kenapa video yang sudah terupload itu dihapus lagi. Jadi begini dulur, waktu video itu saya upload yang jembatan Pogok, mistis jembatan Pogok itu sama teman saya belum diedit. Jadi videonya masih orisinil. Nah, ternyata setelah dilihat lagi di video itu ada apa ya, jeda lama, karena saat itu waktu malam itu kebetulan ada pengendara motor waktu kita ekspor itu jatuh. Jadi ada bapak-bapak naik motor dari arah timur. Waktu saya sama teman-teman di jembatan itu kan mau masuk jembatan agak nikung, agak berbelok gini. Nah, terus ternyata motor itu jatuh, bapak itu jatuh. Akhirnya kita semua lari untuk nolongin. Setelah kita tolongin, ternyata kamera itu masih dalam keadaan record, masih ngerekam. Jadi sebelum rekaman atau record itu tadi dilihat sudah diupload. Nah, akhirnya durasinya panjang dan kamera itu tergeletak begitu saja. Jadi kameranya ngerekam ladang tebu. Nah, setelah kita tolongin, kan kita ngelanjutin explore ya, lanjutin ngobrolnya, bincang-bincangnya. Setelah nolongin bapak itu, saya tanya bapak itu, loh kok bisa jatuh pak, kenapa? Nah, bilangnya bapak itu ada nenek-nenek nuntun anak kecil itu nyebrang. Jadi bapak itu ngindarin sosok nenek-nenek yang nyebrang bawa anak kecil itu. Jadi setelah kita lanjutkan, kita ngobrol di jembatan itu, ternyata mas kampretnya itu ada tanda-tanda mau kesurupan. Nah, jadi sama mas Dani yang bawa kamera itu, kamera belum dimatikan itu. Jadi kita berusaha untuk menetralisirkan mas kampret yang ada tanda-tanda mau kesurupan itu. Nah, mungkin itu penjelasan kita kenapa video yang sudah diupload kita tarik kembali, kita hapus, kita edit lagi, terus
nggak lama itu jedanya 1 jam mungkin kita upload lagi. Nah itu kita waktu malam itu hanya menjelaskan, menceritakan kejadian-kejadian waktu kurang lebihnya udah lama, waktu belum ada penerangan jalan, belum ada aspal, jalan itu masih makadam, tanah campur batu, belum ada penerangan listrik. Jadi waktu itu musim-musim, ya kalau dulu orang punya hajat kan ada yang hiburan orkes, hiburan layar tancap, hiburan kuda lumping kan. Jadi dari desa sana, dari desa sebelah-sebelah itu kan pada nonton, pada hadir. Jadi itu cerita-cerita itu kita peroleh dari orang-orang yang mengalami kejadian itu. Terus ini saya mau cerita sedikit. Di makam umum itu, di kuburan umum itu belum saya ceritakan itu. Ini lain lagi ceritanya, bukan di jembatan Pogok itu. Di makam umum ini ada seorang bapak-bapak, sebut saja namanya Pak Damin. Pak Damin itu sekarang sudah almarhum. Waktu dari desa sebelah, dari desa timur tempat saya, itu mau ke arah tempat saya kan melewati makam umum. Nah di situ mau jembatan itu ada sebelah kanannya dulu masih rimbunan pohon aren, pohon bambu. Nah di situ kok ada suara ayam, bilangnya Pak Damin itu. Ayam itu kan bunyi dia kruk 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 kruk, kayak ayam indukan yang habis netas itu kan anaknya banyak itu. Nah kayak indukan ayam yang habis netas, terus dicariin sama Pak Damin itu, dicariin ketemu ayam itu. Nah ternyata nggak ada anaknya, cuman induknya aja, cuman babornya lah. Setelah itu ayam itu mau dipegang, itu mau diambil, itu nggak reaksi apa-apa, diem aja. Nah, akhirnya Pak Damin itu bilang gini, "Iki pitike sapa iki ndek kene? Ayamnya siapa di sini? Mungkin punya orang, ayam liar istilahnya, ayam main terus nggak pulang ke pemiliknya, terus diambil sama Pak Damin, diambil dibawa pulang." Setelah nyampe di rumah, ditaruh di dapur. Kebetulan rumah tahun-tahun 80-an itu banyak rumah-rumah yang masih bilik bambu lah. Jadi rumahnya bukan tembok tapi bilik bambu. Ayam tadi ditaruh di dapur, dimasukkan kurungan itu. Setelah itu kira-kira jam 12:30 itu ayam itu kayak ayam ketakutan, sambil petok 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 itu. Ayam itu kayak apa ya namanya, ingin melarikan diri lah, ingin keluar dari kurungan tadi. Jadi ayam tadi berusaha untuk keluar, ambil gelabak gitu, berusaha terobos kurungan itu. Terus Pak Damin itu bilang sama istrinya, "Loh mak, PT itu kena apa sih kok gelabakan, kok kelabakan kayak gitu?" "Yo nggak ero delon, ya nggak tahu, lihatan di dapur." Lah ayam itu tadi setelah Pak Damin itu ke dapur, dilihat itu ayamnya diem, nggak kelabakan lagi. Terus Pak Damin bilang gini, "Kon itu kena apa sih? Mang tadi gelabakan, sekarang ditengok ke sini kamu diem." Akhirnya masuk lagi
ke kamar Pak Damin tadi. Selang 5 menit ayam tadi kelabakan lagi. Wah, blak sambil teriak-teriak tok 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 tok, wak 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 gitu. Akhirnya ayam tadi disamperin lagi ke dapur sama Pak Damin itu. Diambil, diangkat kurungannya, dibuka, diambil. Nah, diambil tadi ayam tadi ketawa. Ya ketawa perempuan itu, suara perempuan. Dilihat gini kepala. Terus yang ayam tadi digendong, dilihat itu kepala sambil ketawa itu, dilihatin gitu kan, kaget. Pak Daminnya kaget, langsung kepala tadi ayam yang sudah berubah jadi kepala itu dilempar langsung menggelinding ke pojokan dapur itu, natap tungku. Kalau zaman dulu kan masak pakai kayu bakar, ada tungkunya itu. Nah, kepala itu gelinding natap tungku, masuk ke tempat buat bakarnya itu. Kalau orang bilang peluangannya untuk naruh kayu bakarnya itu. Terus Pak Damin tadi teriak-teriak manggil istrinya, ma, ayamnya jadi kepala, ayamnya jadi kepala. Akhirnya Mbok Sri itu keluar, Mbak Sri keluar, loh kok ya berubah jadi kepala? Anu aja, ambil garam, disuruh naburin garam. Terus sama Pak Damin itu dia ngambil garam, ayam tadi sambil, orang dulu kan bismillah itu kan, baca lafaz bismillah itu kan namanya lidah-lidah Jawa kan nggak fase. Jadi sambil ngegem garam dia bilang semilah gitu, dilempar kena ayamnya. Setelah kena ayamnya, ayam tadi keluar dari tungku tadi, gelinding-gelinding lagi, gelundung-gelundung, terus keluar nerobos bilik bambu tadi. Nerobos bilik bambu, di luarnya rumah, di luarnya dapur, saya udah nerobos bilik bambu itu. Ayam tadi teriak-teriak, nak condong rung. Jadi artinya nak condong rung itu enak eco gendong sarung gitu. Waktu Pak Damin nemu, waktu di jembatan yang ada rumpun bambunya nemu itu kan dimasukkan sarung gini ayam tadi. Nah, dimasukin sarung kayak digendong gini kan. Nah, setelah nyampe rumah kan ayamnya kelabakan itu kan. Nah, setelah dikasih garam, ayamnya lari keluar, ngelinding keluar terobos sampai jebol itu bilik bambunya, jebol keluar dapur. Jadi ayam itu nggak langsung hilang pergi gitu, nggak, masih teriak-teriak di luarnya dapur sambil nak condong rung, enak eco gendong sarung, kayak ngejek Pak Damin tadi. Nah, itu cerita Pak Damin itu waktu nemu ayamnya ya di pemakaman umum itu. Terus satu lagi yang saya ceritakan itu dokar yang nyasar di area pemakaman. Jadi waktu dulu tahun 70-an itu kan belum ada kendaraan banyak. Yang ada dulu kayak mobilnya Mandra itu apa namanya, Oplet sama Kolte, baru-barunya Kolte itu tahun 70. Itu 76 itu Kolte, Mitsubishi Kolte itu. Nah, kan dari kota ke desa itu kan rata-rata pakai dokar. Dokar itu ada yang bilang delman, ada yang bilang apalagi ya, sado apa-apa. Jadi namanya Bahlan. Bahlan itu kita sebut namanya Mbah Samelan. Bahlan itu kan kusir dokar. Dia biasa ngetemnya di kota. Waktu itu habis maghrib
habis maghrib itu nggak dapat penumpang, atau dapat penumpang dia kalau habis maghrib pulang, karena jaraknya dari kota ke tempat saya itu 7 kilo. Belum aspal, jalannya masih bergelombang gini ya, batu kerikil-kerikil gitu, tanah dikasih batu kerikil. Karena kalau jarak tempuhnya 7 kilo habis maghrib ke tempat saya kan ya lumayan lama, karena kecepatan dokar itu berapa sih. Nah, waktu dia ngetem itu wis nggak oleh penumpang, mulai nggak dapat penumpang, pulang aja lah. Nah, waktu dari tempatnya ngetem itu dia ngelewati perempatan sekarang jadi perempatan besar ke arah barat. Nah, terus habis itu ada turunan, ada sungai, namanya Sungai Metro, yang ada pemandian Sungai Metro itu, ada pemandian kolam renangnya itu. Nah, di situ dia dicegat penumpang 3 orang. Jadi ceweknya 2, cowoknya 1. Jadi mungkin suami istri sama anaknya cewek 1. Tapi suami istrinya kira-kira umur 60 tahun, anaknya yang cewek itu kira-kira umur 21, pokoknya usia remaja lah, remaja putri. Terus dia berhenti, Bahlan tadi berhenti. Bahlannya sekarang ya sudah almarhum. Yang kasih cerita ini cucunya. Akhirnya 3 orang tadi, penumpang tadi naik itu ditanya mau kemana, ya pulang ke arahnya desa sampean gitu. Ya udah, ayo kita berangkat gitu. Akhirnya naik. Nah, di jalan itu penumpang 3 tadi jarang ngobrol, maksudnya nggak ngobrol sama Bahlan kusirnya itu, ya yes, diem saja. Terus ditanya kok malam, kalau orang dulu itu habis maghrib kan sudah malam lah, kok malam dari mana? Dia bilang cuman ya dari tempat itu tadi. Loh, situ kan enggak, waktu dulu kan belum banyak rumah, rupanya yang sebelah mana? Oh, agak timur dikit. Jadi jembatan Sungai Metro itu, pemandian kolam renang itu, kalau ke arah timur dikit itu ada pemakaman ya etnis tertentu, namanya pemakaman Bong Cina lah situ. Tapi penumpang itu orang kita, orang Jawa. Jalan dia ditanya, diajak komunikasi, diajak ngobrol itu yes, banyak diemnya 3 penumpang tadi. Akhirnya setelah jalan kira-kira sudah mau nyampe setengah kilo dari desanya Bahlan itu, kusirnya dokar tadi. Terus ditanya sama Bahlan, mau turun mana sih? Udah dekat kok, bilangnya gitu. Wis cedek Pak. Akhirnya masuk perkampungan. Lah Bahlan itu sebenarnya tahu, sadar, loh mau masuk ke desa saya kok nggak ada perkampungan seperti ini, kok orang ini kok menuju ke perkampungan, saya suruh belok ke perkampungan rumahnya dia. Nah, saya udah tahun-tahunan di sini kok nggak pernah lihat kampung yang model ini. Akhirnya, tapi dia ya tetap aja namanya penumpang ya diantar. Akhirnya penumpang itu bilang gini, kalau Pak, omahku ndek ngarep, itu Pak rumah saya di depan. Setelah dibayar penumpang itu turun. Setelah turun,
dokar itu kan diputar balik gini, putar balik, muter baliknya bisa. Setelah muter balik gini, Mbah Lan tadi ngeliatin, nengok ke belakang, loh penumpang saya kok sudah nggak ada, hilang. Habis nengok lama ke belakang ini, ngeliatin penumpangnya kan nggak ada, sudah hilang. Akhirnya dia ke depan mau jalan, kudanya mau, biasanya kalau kusir dokar itu kan bawa cemeti, bawa pecut lah, mau dicambuk gini, kok lap itu gelap, gelap itu ternyata dia Mbah Lan itu sudah di tengah kuburan, di tengah makam umum itu. Dilihat itu kan dahulu pohon semboja itu, kamboja itu kan tinggi-tinggi, rimbun. Jadi dilihat kanan kiri, loh kok batu nisan. Kalau batu nisan dulu kan dari kayu, bukan dari kayak semen cor seperti sekarang itu kan semua batu nisan. Dulu itu pakai kayu dia. Loh lah kok di kuburan gitu. Akhirnya Mbah Lan itu turun lari ke jalan raya. Jalan rayanya ya belum diaspal dulu. Setelah keluar dari kuburan itu kan dia ingat, oh ini kan kuburan tempat saya, desa saya. Akhirnya dia lari pulang ke rumah, bilang orang-orang kampung bahwa dokarnya sama kuda-kudanya masih di pemakaman umum di kuburan itu. Yes, besok pagi aja, yang penting kudanya dibawa pulang. Akhirnya diantar orang kampung, ngambil kudanya, dibawa pulang. Akhirnya dokarnya itu besoknya dibongkar, ya dibantuin tetangganya, orang-orang kampung ini diprotolin, dilepasin satu-satu biar bisa dievakuasi keluar dari kuburan umum itu. Itu ceritanya Mbah Lan itu. Yang cerita cucunya. Satu lagi yang terakhir di kuburan tempat saya itu, kemarin itu sempat viral. Jadi ada kalau 3 bulan atau 5 bulan yang kemarin itu. Jadi di utaranya kuburan itu kan ada sungai, terus melintang gini ada jembatan, terus sungai itu yang dari arah utara itu nyebrang ke selatan itu, jalurnya airnya itu di tepi kuburan, di tepi makam umum sampai kira-kira ada kalau 1 kilo. Nah itu jam setengah 12 malam ada ular dari arah utara, ularnya itu nyebrang aspal itu kira-kira sepaha ularnya. Ini saksi matanya banyak. Jadi kira-kira 5 menit ular itu nyebrang itu pelan-pelan nyebrang itu. Jadi kendaraan yang dari timur mau ke barat itu berhenti nunggu ular itu sampai selesai nyebrang. Yang dari barat mau ke timur juga nunggu, sama-sama berhenti sampai hampir 5 menit itu. Setelah ularnya nyebrang, baru kendaraan yang berhenti tadi dari arah timur sama barat tadi baru lewat. Nah ada saksi matanya, namanya Pak Rohadi apa siapa itu, berhenti, motornya di standarin, dia nyari ular tadi kemana, maksudnya jalurnya atau lewatnya itu dicariin. Loh kok nggak ada ularnya tadi, kemana arahnya ular itu, kemana, dicariin sampai kira-kira ada 3 menit nggak ada ular itu, nggak ada. Akhirnya besok pagi karena berita itu sudah nyebar viral, orang kampung saya itu nyari ular tadi karena ditakutkan membahayakan orang lain. Karena ya kalau ular gaib atau ular siluman, kalau ular beneran kan jalurnya jalur sekolah, itu ada sekolah dasar. Jadi kalau pagi siang kan banyak anak kecil-kecil SD yang mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu kan lewatnya situ.
karena orang kampung takut ada terjadi hal-hal yang membahayakan anak sekolah, dicari sampai kira-kira jam 11, mulai pagi jam 8 itu nyari ular itu nggak ketemu. Ya kita juga nggak tahu, nggak bisa menyimpulkan ular apa, tapi saksi matanya banyak yang melihat di situ. Makanya pesan saya, dimanapun kita berada, entah kita jalan kaki, entah kita berkendara, tetap kita harus waspada, kita harus berdoa, kita harus mohon perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Karena apapun yang terjadi, tanpa seizin Allah itu tidak bisa terjadi. Makanya kita tetap minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Jadi terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih like, share, dan komennya. Yang belum, monggo biar kita semangat eksplornya. Akhirnya mungkin ada salah kata dan ada kata-kata saya nggak berkenan. Saya manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.